Halo teman-teman, saya Rayhan Pamungkas dengan nomor pokok mahasiswa 2022 10 515 221. Di video tutorial kali ini, kita akan belajar menganalisis data psikologi menggunakan JSP versi 19.3. Pada analisis ini, kita ingin mengetahui apakah resilience dan well-being memiliki hubungan dengan tingkat distress psikologis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena peningkatan tekanan psikologis pada masyarakat Bali selama pandemi COVID-19 dengan 311 responden. Oke, karena data ini sudah terbentuk dalam skor total dan melewati uji validitas dan reliabilitas, maka fokus kita akan bahas uji korelasi, uji regresi, serta uji hipotesis penelitian. Apakah hipotesis terima atau ditolak? Variabel yang akan kita pakai adalah resilience sebagai variabel bebas pertama, X1, well-being sebagai variabel bebas kedua, X2, dan distress psikologis atau DAS total sebagai variabel terikat, Y. Yuk kita mulai. Yang pertama, uji statistik deskriptif dan uji normalitas. Untuk menghitung ringkasan data, memberikan gambaran awal tentang karakteristik data, dan menentukan jenis uji statistik selanjutnya dengan melihat apakah hasil data berdistribusi normal, uji parametrik, atau tidak normal, non-parametrik. Berikut langkahnya. Klik menu Descriptives, lalu Descriptive Statistics. Masukkan variabel resilience, well-being, dan DAS total. Klik Statistics. Centang mean, standar deviasi, maksimum, minimum, dan Shapiro-Wilk. Oke, dapat dilihat hasil semua variabel 3 tersebut, p-value Shapiro-Wilk-nya kurang dari 0,01. Maka data dianggap berdistribusi tidak normal. Syarat data berdistribusi normal itu adalah p-value lebih dari 0,05. Jika data tidak normal, maka uji yang digunakan non-parametrik. Sehingga uji korelasinya adalah Spearman. Kita lanjut. Yang kedua, uji korelasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kekuatan dan arah hubungan antar variabel. Langkahnya, klik regression dan klik correlation. Masukkan ketiga variabel tersebut, resilience, well-being, dan DAS total. Kita centang Spearman's Rule, bukan Pearson's, karena kita uji non-parametrik. Hasilnya, resilience dan dengan DAS total, Spearman's Rule negatif 0,511, p-value-nya kurang dari 0,01. Well-being dengan DAS total, Spearman's Rule-nya negatif 0,366, p-value-nya kurang dari 0,01. Dan resilience dengan well-being, Spearman's Rule-nya positif 0,394, p-value-nya kurang dari 0,01. Maka, adanya hubungan negatif yang signifikan antara resilience dan DAS total, serta antara well-being dengan DAS total. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi resilience atau well-being, maka semakin rendah tingkat distress psikologis, sehingga P kurang dari 0,05, H0 ditolak, dan HA diterima. Yang ketiga, uji regresi linear. Mengetahui apakah resilience dan well-being secara simultan mempengaruhi distress psikologis. Langkahnya, klik regression, lalu linear regression. DAS total, taruh di dependent variable. Resilience dan well-being, taruh di covariates. Kita klik statistics. Model fit-nya diklik. Hingga dapat dilihat ketiga tabel tersebut. Yang pertama ada model summary. R, multiple correlation coefficient. Seberapa kuat hubungan antara prediksi dan data asli. R sebesar 0,473. Artinya, hasil prediksi dari resilience dan well-being terhadap DAS total memiliki hubungan sedang dengan nilai sebenarnya, R square, atau koefisien determinasi. Seberapa besar variasi variabel Y bisa dijelaskan oleh variabel X. R square sebesar 0,224, artinya sekitar 22,4% variasi DAS total yang bisa dijelaskan oleh resilience dan well-being. Tabel ANOVA. Uji F untuk melihat apakah model secara keseluruhan signifikan. Nilai dari uji F sama dengan 44,441 dengan dua variabel
dan 308 degrees of freedom residual, dan p-value-nya kurang dari 0,01. Berarti model ini secara statistik signifikan. Pada tabel coefficients dapat dilihat dari unstandardized atau nilai koefisien regresi. Dapat disimbolkan pada huruf B besar. Dilihat dari resilience, B sebesar negatif 0,315. P-value-nya kurang dari 0,01. Artinya, kalau skor resilience naik 1 poin, maka DAS totalnya akan turun sebesar 0,315 poin. Dilihat dari well-being, B sebesar negatif 0,094. P-value-nya kurang dari 0,031. Maka, well-being naik 1 poin, DAS total akan turun sebesar 0,09 poin. Keduanya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DAS total atau tingkat stres psikologis. Namun, resiliensi inilah yang memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan well-being karena 0,315 poin tersebut. P kurang dari 0,05. Untuk keduanya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Kita lanjut ke uji hipotesis penelitian. HA terdapat hubungan negatif yang signifikan antara resilience dan well-being terhadap tingkat stres psikologis, sedangkan H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan. Hasil dari semua uji korelasi dan regresi menunjukkan hubungan signifikan yaitu P kurang dari 0,05, sehingga H0 dan HA diterima. Artinya, secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara resilience dan well-being terhadap distress psikologis pada masyarakat Bali selama pandemi COVID-19. Jadi, itu dia tutorial cara menganalisis data resilience, well-being, dan distress psikologis dengan menggunakan DASP versi 19.3. Jangan lupa cek asumsi dan kondisi data sebelum memilih uji statistik yang tepat. Pilih uji yang sesuai dan laporkan hasil secara berurutan. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bye-bye.